Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dan bukan hanya mengerti tapi melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 36 ayat 5 dan 7. Tertulis demikian. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, secara global ada sekitar lebih dari 1.500 aplikasi dan situs perjodohan yang dibuat sejak era internet ada. Tapi sekarang ini hanya sekitar 50-100 situs atau aplikasi perjodohan yang aktif dan digunakan oleh banyak orang. Di dalam aplikasi perjodohan itu ada yang hanya main-main, yang ingin senang-senang, dan ada juga yang serius. Tidak salah untuk mencari pasangan hidup melalui aplikasi atau situs perjodohan. Yang terpenting adalah prinsipnya tetap kita jaga dan ikuti firman Tuhan. Pilih pasangan yang seiman, jujur, setia, dan mengasihi Tuhan. Selain itu harus benar-benar serius dan bertujuan untuk menikah dalam berkat Tuhan. Jangan karena alasan tidak ada lagi yang seiman, maka sembarang orang dipilih. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan, termasuk pasangan hidup. Jodoh dan iman hendaknya berjalan beriringan. Jangan sampai jodoh menjauhkan kita dari iman. Lebih baik menjaga iman daripada berjodoh tapi iman hilang. Dalam Bilangan pasal 36 ini kita perhatikan ada anak-anak perempuan Zelafehat yang mendapat hak warisan, yaitu milik pusaka dari Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan menunjukkan keadilannya. Dia memperhatikan setiap umatnya, bukan hanya pria saja, tapi para wanita atau perempuan diperhatikan Tuhan dan diberikan milik pusaka. Pemberian berkat Tuhan itu berupa warisan atau milik pusaka tidak lepas dari tanggung jawab. Para pemimpin suku Manasye khawatir kalau warisan itu berpindah ke suku lain, apabila perempuan-perempuan yang punya hak waris itu menikah dengan orang di luar suku. Dan itu sebabnya Tuhan berfirman melalui Musa, agar para perempuan yang punya hak waris atau milik pusaka ini menikah dengan pria yang masih termasuk dalam satu sukunya. Tujuannya supaya hak waris itu atau milik pusaka itu tidak teralihkan kepada suku yang lain. Para perempuan dari keturunan Zelafehat ini bisa saja merasa rugi dengan aturan yang diberikan Tuhan melalui Musa, karena mereka disuruh menikahi pria yang masih dalam satu suku mereka, dengan tujuan agar milik pusaka tidak berpindah kepada suku lain. Karena bisa saja ada pria-pria dari suku lain yang mungkin kelihatan lebih menarik dan lebih baik menurut pandangan mereka. Tapi dalam situasi yang demikian yang diatur oleh Tuhan, mereka semua mentaati aturan itu. Para pria yang masih dalam satu suku dengan perempuan-perempuan keturunan Zelafehat ini juga mentaati hukum ini.
Mereka bersedia untuk menjadi suami dari salah satu anak-anak perempuan keturunan Selafehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam kebenaran dari Bilangan 36 ini, yaitu bahwa ketaatan kepada Tuhan itu penting dalam segala hal, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Jangan sampai kita kehilangan milik pusaka, yaitu warisan iman, karena kita memilih orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti aturan firman Tuhan, maka warisan iman dan berkat Tuhan itu akan mengalir kepada anak cucu kita dan kepada generasi mendatang yang ada di depan kita. Mari belajar untuk taat pada setiap kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek di hidup kita. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat, menuruti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kami. Sekalipun firman-Mu atau perintah-Mu terkadang terasa seperti mengekang kami, tapi sesungguhnya firman-Mu menuntun kami dalam kebaikan, menuntun kami dalam keberkatan. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Pimpin dan sertai kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.